Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang coding yang telah saya buat mengenai mencari median dan rata-rata dari deret geometri. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara atau bagaimana mencari median dan rata-rata dari deret geometri menggunakan programming C++. Jadi saya sudah mempersiapkan codingannya, jadi saya akan menjelaskan, dan juga video ini merupakan tugas project saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nasadio, biasa dipanggil Asa. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika dari Universitas Negeri. Jadi video ini merupakan video tugas project dari mata kuliah algoritma pemrograman oleh Pak Fedi. Jadi mari kita langsung saja ke codingnya. Oke, jadi pada codingan ini saya menggunakan 4 macam, bukan 4 ya, mungkin C++ bagian dari function, if else, sama for, sama array. Jadi yang pertama kita harus tahu bagaimana deret geometri itu terbentuk atau bagaimana rumus dari deret geometri. Jadi rumus pada deret geometri itu kan A. Rumus dari deret geometri itu kan A sama dengan A dikali R pangkat N. Ini gimana? Nah, rumusnya kan gini, A dikali R pangkat N. Nah, kita harus mencari A nya, lalu kita N, R, lalu kita harus menentukan N. Nah, bagaimana kita harus mencari ketiga ini? Nah, kalau di C++ ada yang namanya for itu pengulangan ya, jadi mengulang gitu. Nah, pada itu kita harus mengulang. Jadi saya sudah membuatkan. Jadi awalnya kita harus memasukkan data A, R, dan N ya. Nah, lalu setelah itu kita harus mencari deret geometri tersebut. Nah, untuk kita mencari deret geometri kita bisa menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, atau di sini saya menuliskan panjang array-nya karena nanti saya akan menggunakan array. Nah, array itu untuk apa nanti akan saya jelaskan. Lalu i++ untuk berkelanjutan ke depan, jadi tidak mundur. Nah, untuk rumusnya kita dapat menggunakan deret geometri sama dengan nilai awal kali pau. Pau ini pangkat ya, karena saya menggunakan simet juga, jadi lebih simple kalau ada simet. Nah, kalau tidak ada simet nanti bisa menggunakan for di dalam for. Jadi nanti for i dulu itu untuk menampilkan A. Nah, lalu diulang lagi J untuk menentukan rumus A R pangkat N. Nah, jadi nanti setelah I print semua memunculkan ini, jika kita menggunakan for itu saja, maka yang terjadi adalah yang muncul A. Nah, A terus. Nah, kalau kita
loopingkan lagi. Jadi nanti for 1, nah kita ini kan jadi A, nah kita balikkan lagi ke for 2. Nah di for 2 kita merubah A nya itu, A selanjutnya itu menjadi rasio. Jadi A selanjutnya itu perkalian dari rasio dengan nilai yang awal, jadi A. Nah ini nanti jadinya B, tidak A lagi, karena kita menentukan rumus di sebelumnya. Jadi kita pengulangan 2 kali supaya A nya itu berubah. Nah jadi saya memilih yang lebih mudah, yaitu menggunakan CMath. Nah CMath ini jadi kita tinggal menaruhkan PAU atau pangkat. Nah pangkatnya itu rasio ya dikali PAU itu bukan pangkat ya sebenarnya, kan rumusnya A kali R pangkat N. Nah pangkatnya ini PAU ini rasio pangkat I. Nah ini itu kan N, jadi nanti hasilnya akan A R pangkat N. Nah jadi begitu. Nah lalu setelah kita memasukkan angkanya, kita buat ini. Nah sebelum itu kalau kita mencari median kan kita harus tahu tengahnya ya. Jadi kita harus tahu tengahnya. Nah dalam median kita jadi misal kita punya 5 deret. Nah kita harus tahu mediannya yaitu nilai tengahnya, tapi dengan syarat angka-angka ini harus urut. Oke. Jadi bagaimana kita mengurutkan deret geometri yang sudah kita tentukan supaya urut. Nah sebenarnya kalau kita rasionya itu angka real ya, bukan angka real, angka asli, bilangan asli, yaitu dari 0 sampai tak 3. Nah itu angkanya pasti urut ya, dari kecil ke besar, kecil ke besar. Nah kalau angkanya bukan angka asli ya, angka asli itu bukan termasuk bilangan bulat ya. Nah kalau angkanya bilangan bulat atau bilangan pecahan rasionya, maka hasilnya nanti akan dari besar ke kecil. Nah dari ini kita harus mengurutkan supaya bisa terjadi kecil ke besar, karena kita akan mencari nilai tengah. Nah kalau nilai tengahnya genap, kalau deret genap seperti 6 ini, kita harus mencari 2. Nah kalau kita tadi tidak mengurutkan, maka nanti akan hasilnya berbeda. Kalau menurut saya begitu. Jadi kita mengurutkan dulu. Nah bagaimana cara mengurutkan itu? Nah kita bisa menggunakan array, atau kita dapat memasukkan deret tersebut ke dalam array untuk disimpan. Nah lalu di dalam array ini kita akan mengurutkan secara manual menggunakan bubble sort. Nah bubble sort itu seperti ini logikanya. Ini codingannya bubble sort. Jadi for di dalam for. Nah ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n-1. Nah misalkan n-nya itu 5 ya, jadi i kurang dari 4, jadi 0, 1, 2, 3, 4, jadi 0, 1, 2, 3. Nah, lalu kita loopingkan lagi for j sama dengan 0, j kurang dari n i min 1. Nah ini untuk, nah sebelum kita mengeluarkan hasilnya kita harus melakukan if atau pengecualian. Nah jika array j yang ini
Nah, lebih besar dari J plus 1, maka angkanya sama dengan array J sama dengan array J plus 1, array J plus 1 sama dengan yang awal. Jadi konsepnya begini, Barbershop. Kita buat lagi. Misal ada angka 5, 7, 8, 1, 2. Nah, nanti begini. Barbershop itu begini. Nah, angka 5 nanti akan dibandingkan dengan angka 7. Nah, apakah angka 5 lebih besar dari angka 7? Tidak. Ya tidak, karena angka 5 lebih kecil daripada angka 7. Jadi nanti lulus lagi 5, 7. Nah, lalu program itu akan membandingkan angka yang setelahnya. Nah, apakah angka 7 lebih kecil dari angka 8? Kalau iya, maka kita akan tulis 5, 7. Nah, apakah seterusnya? Apakah angka 8 lebih kecil dari angka 1? Salah, maka angka 1-nya dipindah, angka 8-nya di sini. Lalu kita balik lagi ke sini, angka 5 sama dengan kurang dari 7, betul, tulis lagi 7. Apa 7 1 lebih kecil yang mana? 1, berarti nanti tulis lagi 1 terus 7 terus 8. Nah, ini bisa lagi, apakah 5 lebih kecil ya 1? Tidak, maka 1, 5, 7, 8. Nah, ini looping terus sampai angka 28. Apakah 8 ke 2 lebih kecil? Salah, jadi nanti 1, 5, 7, 2, 8. Nah, begitu terus sampai akhirnya jadi 1, 2, 5, 7, 8. Nah, jadi begitu konsep Barbershop. Memang agak rumit, tapi itu cara menyortir atau mengurutkan dari yang terkecil ke. Nah, sebenarnya ada cara satu lagi, tapi menggunakan algoritma. Jadi tinggal tulis sort nanti, maka akan ke sortir sendiri atau ke urut sendiri. Oke, kembali ke sini. Nah, setelah kita mengurutkan menggunakan for integer i kurang dari 1, n-1, lalu for n-1. Nah, jika ini tadi, maka ini akan berubah-ubah. Nah, setelah itu jika sudah urut, maka kita akan mencari median dengan rumus ini. If n itu panjang deret bagi 2 ya, sama dengan 0. Nah, jika sama dengan 0, maka tengahnya itu n per 2 min 1. Nah, ini jika mediannya bukan median, jika deretnya merupakan angka genap. Jadi seperti yang kita tahu, kalau median jumlah deretnya itu genap, maka median yang diambil adalah ini, nilai tengah 2 ini dibagi 2. Nah, jadi setelah kita menentukan nilai tengahnya n per 2 min 1, kan rumusnya gitu. Kalau angka genap misalnya deretnya 6, berarti 6 per 2 sama dengan 3 kan, 3 min 1 berarti 2. Ya, jadi lalu integer tengahnya yang kedua itu tinggal 6 bagi 2, 3, berarti suku kat 2 dan suku kat 3. Nah, lalu kita ini per 2 min 1. Nah, jika panjang deretnya itu negatif, ganjil,
maka integer menentukan nilai tengahnya tinggal kita 5 tersebut 5 bagi 2, misalkan jika panjang deretnya 5, jadi 5 bagi 2. Nah, hasilnya nanti median. Nah, jadi begitu mencari nilai median. Nah, terus kenapa dari sini kita bisa tahu kok tidak memakai integer main, bukannya harus memakai integer main ya? Nah, ini merupakan function. Jadi nah ini tuh function, fungsi. Jadi nanti function ini akan mempermudah kita dalam melakukan coding ya, jadi biar gak ribet. Nah, misalkan kita function yang ini itu khusus menghitung. Nah, lalu dari hitungan tersebut nanti kita akan panggil di integer. Oke. Jadi kita lanjut dulu. Untuk yang kedua, kita setelah mencari median, kita mencari rata-rata ya. Oke. Jadi dalam mencari rata-rata ini sebenarnya tidak ya mudah sih, karena kita tinggal menjumlahkan semua deret, jadi 1 2 3 4 5, misal 5. Nah, ini 1 2 3 4 5. Nah, kita jika ingin mencari rata-rata, maka kita jumlahkan ini, jumlahkan ini, jumlahkan ini, jumlahkan ini. Nah, lalu ini jumlah. Nah, setelah dijumlah semua totalnya, nah total kita bagi panjang deret yang telah kita tentukan. Nah, misalkan 5 berarti bagi 5. Nah, ini mencari rata-ratanya. Nah, kalau kita mencari rata-rata, kita harus menggunakan double. Jadi ini kita menggunakan double semua karena untuk menghindari jika hasilnya itu bukan negatif tapi koma. Nah, kalau kita menggunakan integer, nanti hasilnya muncul tapi hasilnya itu tidak betul lah. Nah, tidak akurat, jadi hasilnya nanti salah. Nah, maka dari itu kita menggunakan double untuk memunculkan angka koma tersebut. Nah, kita menggunakan for karena nanti kita akan menjumlahnya kan berulang ya, jadi kita menggunakan for untuk mencari rata-rata. For i sama dengan all, i kurang dari n. Nah, lalu kita jumlahkan total sama dengan total plus array i. Nah, array i ini yang deret yang tadi kita sudah simpan di array, jadi nanti arraynya deret yang sudah ada di array kita looping di sini untuk mencari rata-rata. Nah, lalu kita return total per n. Kenapa kita harus return? Karena jika kita return, nanti hasilnya tidak tahu kemana, jadi kita harus return dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke integer main, cout, masukkan deret, masukkan rasio, masukkan nilai awal. Nah, lalu for ini untuk mencari deret geometrinya, lalu kita panggil di sini. Nah, ini kan jika kita cuma membuat perhitungannya di sini, maka perhitungan tersebut kan gak mungkin langsung berada di integer main-nya, jadi kita harus panggil dulu. Kita double median itu sama dengan cari median yang ini. Nah, lalu deret geometrinya sama panjang arraynya. Nah, ini double deret geometri menurut panjang array. Oke. Yang rata-rata juga sama.
Lalu untuk memunculkan deret geometrinya kita menggunakan for i sesuai dengan panjang array. Nah, ini kan deret geometri, count deret geometri i ini kan panjang array. Nah, berarti deret geometri sesuai dengan panjang array. Nah, jadi kan tadi misalnya ini sudah masukkan, nanti kan disimpan di dalam deret geometrinya disimpan di dalam array. Nah, lalu dalam array itu kita proses urutkan, cari median dan cari rata-rata, lalu kita tampilkan sesuai dengan panjang arraynya, yaitu sesuai dengan deretnya, lalu maka akan muncul deret geometri. Nah, untuk menampilkan median kita bisa menggunakan median, lalu panggil median yang ini, rata-rata juga panggil rata-rata supaya muncul. Kita coba untuk run coding dari mencari median dan rata-rata dari deret geometri. Kita coba apakah berhasil. Kita coba run dulu, kita masukkan deret kecil saja 5, lalu rasionya berapa, misalkan rasionya 2. Nah, nilai awalnya 3. Nah, jadi nanti akan muncul deret geometrinya 3, 6, 12, 24, 28. Nah, rasionya kan 2, jadi 3, 6, 12. Nah, mediannya 12, yaitu 12 betul. Nah, rata-ratanya 3, 6, 9, 9, 12, 21, 21, 45, 45 tambah 48. Jadi 45, 13, 93, 93 bagi 5, 23 bagi 5 itu enggak, 6, 3, 9, 9, 12, 21, 21 tambah 24, 45, 45 tambah 48 itu 13, betul, 93 bagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 93 bagi 5, 93 bagi 9, 1, 5, 4, 3, 43 itu 8, 40, 36. Jadi betul, rata-ratanya 18,6. Kita coba kalau rasionya pecahan atau angka koma ya. Kita coba masukkan deret 5 saja. Kita coba 6. Rasionya kita coba 0,5. Oh, sangat gitu caranya. Coba masuknya 6, 0,5. Nah, kalau di sini harus titik. Nah, nilai awalnya kita buat 2. Jadinya kan nanti 0,5 kan setengah. Kita coba 1 aja ya. Kalau 2 nanti hasilnya 6, rasionya 0,5, 1. Kalau 1 dikali setengah kan setengah. Nah, ini kan harusnya ini 1 di depan kan. Nah, kenapa ini di belakang? Nah, ini merupakan fungsi dari bubble sort tersebut. Jadi dia akan mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Dari terbesar ke terkecil sepertinya juga bisa. Tapi saya akan mencari median. Jadi harus urut dari terkecil ke terbesar. Nah, kita jadi begini, satunya menjadi di paling belakang 0,5, 0,25, 0,125, 0,015, 0,03125. Nah, mediannya merupakan pembagi dari ini 0,25,
ditambah 0,125 bagi 2 hasilnya begini. Lalu rata-ratanya semua dijumlahkan dibagi 6 hasilnya. Jadi seperti itu program atau cara mencari median dan rata-rata dari deret geometri menggunakan C++. Jika ada ingin menggunakan Python itu lebih sederhana kalau saya, karena Python sudah pasti sudah ada sebuah list atau library yang berisikan rumus-rumus. Jadi kita tinggal mengambil library tersebut, lalu kita tinggal menuliskan rumusnya, maka Python akan langsung mengkalkulasi hasil dari yang sudah kita tuliskan rumusnya menjadi hasil yang, jadi kita tidak perlu lagi mengurutkan. Sebenarnya ada mengurutkan, tapi ada yang lebih simpel kalau di Python. Jadi C++ ini kita dapat mempelajari algoritmanya. Jadi kalau di C++ itu logikanya lebih gitu, tapi ya Python juga logikanya juga, karena kan kita harus tahu rumusnya. Jadi sama 11-12 tadi ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi itu kalau program cara mencari median dan rata-rata dari deret geometri mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya yang susah itu kalau kita memikirkan bagaimana cara kita mengurutkan deret tersebut. Nah, itu yang lumayan rumit lah di bagian sini, itu termasuk rumit. Kalau median ya tinggal kita mencari nilai tengahnya. Sebenarnya kalau kita memiliki logika yang atau cara berpikir yang sesuai urutan, maka kita kan bisa membuatnya. Jadi dan juga banyak latihan sih. Kalau banyak latihan itu mungkin kita akan menjadi terbiasa. Jadi ada seperti setelah coding kan ini tidak hanya coding kan ini merupakan skill, jadi kita harus melatih terus. Nah, jika kita melatih terus, maka sesuatu itu akan menjadi muscle memory. Jadi walaupun kita tidak ingat, pasti kita akan ingat basic-basicnya. Nah, walaupun kita lupa dulunya ini gimana kok bisa jadi gini, pasti nanti setelah kita melihat lagi codingan tersebut, kita akan tahu, oh jadi begini caranya. Jadi begitulah cara atau coding tentang cara mencari median dan rata-rata dari deret geometri, suatu deret geometri. Jadi begitu penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau ingin memberikan masukan, kritik, boleh tinggalkan komen pada video ini, karena video ini akan saya upload pada YouTube saya. Jadi jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian tonton sampai akhir atau mana yang, dan juga jika kalian ingin memberikan kritik atau komentar, boleh, saya terbuka dalam kritik dan komentar. Atau jika kalian ingin bertanya, boleh, silakan komentar. Tapi ingat, saya belum jago dalam membuat suatu codingan, karena saya juga masih belajar. Saya baru mahasiswa semester 1 dan ini merupakan video project tugas dari Pak Fedi untuk menjelaskan bagaimana codingan tersebut. Dan juga saya, kalau boleh jujur,
eh, saya juga meminta bantuan dari Google atau jadi saya tidak sepenuhnya mengerjakan sendiri, tapi ya melihat referensi dari Google supaya dia sama-sama belajar. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Ya, jadi terima kasih telah mendengarkan atau melihat video ini dan mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada kata-kata, saya mohon maaf karena saya juga belum terlalu jago dalam coding. Jadi sekian video project saya mengenai mencari median dan rata-rata dari Unity. Jadi sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan yang ada. Jadi saya nanti akan mungkin melakukan project-project yang lain. Jadi terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.